Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampurasun. Yang saya hormati para pasangan calon, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang tahun 2020, nomor urut 1, nomor urut 2, dan juga nomor urut 3. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Karawang. Yang saya hormati sahabat Bawaslu Kabupaten Karawang. Yang saya hormati seluruh tim kampanye pasangan calon yang saat ini hadir bersama-sama dengan kita di studio. Serta yang saya banggakan, yang kami muliakan, seluruh masyarakat Karawang yang menyaksikan acara debat publik Pilkada 2020 ini, baik yang ada di studio maupun di kediaman masing-masing. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa berkumpul, bersilaturahim untuk saling bertukar pikiran dan gagasan dalam forum yang mulia ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu saya sampaikan bahwa sebelumnya tahapan Pilkada 2020 ini sempat tertunda. Ya. Namun dengan berbagai perhitungan dan kajian pemerintah, akhirnya Pilkada 2020 dilanjut dan sampailah kita pada tahapan kampanye di ujung waktu ini, sampai dengan debat publik atau dialog publik sampai malam hari ini diselenggarakan. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, banyak pihak yang menilai bahwa Pilkada Kabupaten Karawang 2020 ini sangat kompetitif. Perbedaan pandangan di antara masing-masing pasangan calon secara diametral, kami syukuri itu tidak menjadikan persoalan di lapangan sangat tajam dan tidak terjadi segregasi yang cukup tajam di antara kita. Suatu perbedaan ataupun gagasan yang timbul dalam momentum kampanye saya kira merupakan sesuatu yang alamiah, yang wajar-wajar saja, tapi silaturahim itu harus tetap terjadi. Dan kami bersyukur bahwa di antara ketiga pasangan calon ini masih menjalin silaturahmi satu sama lain dengan sangat baik. Ini penting saya sampaikan karena memang masyarakat secara umum pun melihat bagaimana perpaduan bahwa masing-masing pasangan calon punya pandangan dan gagasan tersendiri, tapi kebersamaan serta persatuan itu menjadi tujuan di antara kita bersama. Kemudian, Bapak Ibu yang kami hormati, kita berharap bahwa debat publik yang diselenggarakan malam hari ini itu bukan ajang untuk saling menjatuhkan, bukan ajang saling menegasikan satu sama lain, tapi kami berharap bahwa debat publik yang diselenggarakan malam hari ini merupakan festival ide atau gagasan dan program yang disampaikan oleh para pasangan calon untuk kemajuan Karawang ke depan. Sehingga masyarakat pada umumnya dan masyarakat Karawang pada khususnya itu bisa melihat bagaimana masing-masing pasangan calon ini memberikan gambaran ide gagasan setelah program ke depan agar pada saatnya 9 Desember nanti masyarakat Karawang bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dan secara bijak menggunakan hak pilihnya. Pada akhirnya, saya mengajak kepada kita semua, termasuk kepada seluruh masyarakat Karawang, agar jangan khawatir, jangan ragu, dan juga jangan takut untuk hadir datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020, karena seluruh petugas KPPS dan juga pengawas TPS itu kami pastikan sudah di rapid test dengan status non-reaktif atau negatif. Kemudian protokol kesehatan pun dijalankan secara ketat di TPS yang nanti dibangun atau dilaksanakan 9 Desember. Sehingga tidak ada kekhawatiran bagi kita untuk datang ke TPS 9 Desember nanti. Kemudian saya berharap dan berdoa agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi amal ibadah kita dan perjuangan kita bersama.
Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang menghadirkan persaingan 3 pasang calon. Untuk itu langsung saja kami undang ketiga pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Kami awali dari pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Dr. Yesi Karyalianti Mars, lahir di Bandung 22 Juli 1981, dan calon Wakil Bupati Haji Ahmad Adli Fairuz, lahir di Jakarta 14 April 1987. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Dr. Haja Selika Nuracadiana, lahir di Bandung 18 Juli 1980, dan calon Wakil Bupati Haji Aib Syaipullah SE, lahir di Karawang 7 Oktober 1978. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, calon Bupati Haji Ahmad Zamasyari SAG, lahir di Karawang 13 Juni 1976, dan calon Wakil Bupati Yusni Rinzani SE, lahir di Sukabumi 22 Juni 1984. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, sebelum kita memulai rangkaian acara pada malam hari ini, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita pada tanah air, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan seluruh para pasangan calon dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan di belakang podium. Pemirsa dan hadirin sekalian, pada debat malam hari ini tentunya ada tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Dan berikut tata tertib debat.
Tata tertib debat pemilihan Cabup dan Cawagup Karawang tahun 2020. 1. Perhitungan waktu dimulai ketika pasangan calon memulai berbicara. 2. Pasangan calon tidak boleh menjawab melewati dari waktu yang ditentukan. 3. Jawaban harus sesuai dengan tema yang ditentukan, fokus dan tidak melebar. 4. Dilarang menyerang persoalan yang bersifat pribadi pasangan calon lain. 5. Pasangan calon dilarang menginterupsi jawaban atau tanggapan pasangan calon lain. 6. Pendukung dilarang memprovokasi, mengganggu atau menimbulkan kegaduhan ketika debat berlangsung. Bila melanggar akan dikeluarkan dari lokasi debat. 7. Pasangan calon dan seluruh undangan wajib memenuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Pemirsa, debat pada malam hari ini terbagi dalam beberapa segmen. Di segmen awal masing-masing paslon akan menyampaikan visi misinya, kemudian paslon lain silahkan untuk memberikan tanggapannya. Di segmen selanjutnya setiap paslon akan menjawab pertanyaan dari amplop tertutup yang telah disiapkan oleh KPU. Selanjutnya di segmen keempat dan kelima masing-masing paslon akan saling bertanya, menjawab dan menanggapi. Segmen keenam, setiap paslon akan memberikan kalimat penutup untuk debat pada malam hari ini. Dan pemirsa, usai jeda setiap paslon akan menyampaikan visi misi mereka. Untuk itu tetaplah di debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang. Halo teman pemilih Karawang, kami akan menginfokan 12 hal baru saat mencoblos di TPS. 1. Pemilih wajib menggunakan masker. 2. Jaga jarak aman ya. 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. 4. Pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. 5. Gunakan sarung tangan plastik yang diberi oleh petugas. 6. Menggunakan tinta tetes. Tidak dicelup ya. 7. Jumlah orang per TPS dibatasi maksimal 500 pemilih. 8. KPPS difasilitasi alat pelindung diri. 9. TPS disemprot disinfektan secara berkala. 10. Bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu lebih dari 37,3 derajat Celcius. 11. Datang sesuai jadwal. Jangan lupa membawa pulpen dan IKTP. 12. Tidak berkerumun dan hindari kontak fisik. Hai teman pemilih, jangan lupa hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 kita sama-sama datang ke TPS untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Karawang. Dan ini adalah contoh surat suara yang akan kita dapatkan di TPS. Tandai pilihanmu dengan cara mencoblos pada nomor, foto, atau nama pasangan calon. Saat datang ke TPS, pastikan membawa formulir C pemberitahuan atau undangan dan KTP elektronik. Jangan lupa juga gunakan masker dan jaga jarak saat berada di TPS agar kita sehat dan selamat. Gunakan hak pilih kita dengan bijak. Tolak politik uang, jangan golput karena suaramu menentukan masa depan Karawang. Ayo milih, satu suara untuk Karawang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan Pilkada Karawang 2020. Bersama kita ciptakan suasana damai, aman, dan sehat. Jadilah pemilih berkualitas, kenali pasangan calonnya, dan tentukan pilihanmu dengan bijak. Ayo datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ayo milih. Pilkada Karawang 2020 merupakan momen yang dinantikan.
selain menguji kecintaan kita pada negara atau daerah, juga menguji nilai luhur dan cara kita berdemokrasi. Pilkada Karawang 2020 bukan hanya tentang kompetisi, popularitas, dan pertaruhan marwah partai politik. Karawang adalah tentang 223.000 keluarga yang masih hidup di garis kemiskinan. Tentang kabupaten yang penuh rasa aman dan tentram. Karawang adalah tentang sederet persoalan yang perlu dituntaskan. Bukan adu kekuasaan dan kekuatan yang harus dipertontonkan. Saat ini, seluruh negeri diuji oleh pandemi. Lemah dan bangkitnya Karawang melawan pandemi ini ada di tangan kita semua. Sedikit abai dan keegoisan kita bisa berujung petaka. Tak ada pilihan lain selain kompak melawan pandemi ini. Mari bersama kita wujudkan pilkada damai. Pemilihan calon bupati dan wakil bupati Karawang 2020. Hayu milih. Yes, yes, halus pisan. Karawang butuh perubahan. Perlu gerakan dan gebrakan. Kami datang sebagai energi baru untuk Karawang yang lebih maju. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 di TPS yang telah ditentukan. Coblos nomor 1 kerudung merah. Yes, yes, halus pisan. Pemimpin itu berani. Berani wujudkan mimpi 10.000 rumah layak huni. Pemimpin itu kerja keras. Cekas buktinya, hantarkan cita-cita melalui Karawang Cerdas. Pemimpin itu kerja nyata. Hadirkan fasilitas kesehatan dan lapangan kerja lewat UMKM dan industri padat karya. Pemimpin itu mereka yang mampu lanjutkan pembangunan untuk kita semua. Pilih nomor 2, Selika Aep. Kami pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS, gunakan hak pilih bersama Jimmy Yusni. Karawang bebas kemiskinan dan pengangguran. Insya Allah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karawang lebih baik dan lebih berkah bersama Jimmy Yusni. Jangan lupa coblos nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan siaran langsung debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang. Pemirsa dan hadirin sekalian, di segmen ini para pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi sekaligus pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan dari paslon lain, di mana para pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi dalam waktu 2 menit 30 detik dan paslon lainnya menanggapi dalam waktu 1 menit. Langsung saja kita mulai dari pasangan calon dengan nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sampes. Yang terhormat jajaran KPU, yang terhormat jajaran Bawaslu, yang terhormat Paslon 0203, dan yang saya cintai dan saya banggakan serta saya rindukan masyarakat Kabupaten Karawang. Tentunya kalau berbicara visi misi, untuk kedalaman visi misi kami yang sederhana ini mudah dimengerti, dan kami adalah Padi, pasangan Yesi Adli, yang tentunya pembangunan 5-10 tahun sudah berjalan, tapi masih saja terjadi banyak keluhan di masyarakat. Ada yang pengangguran meningkat, kemudian dari sisi petani mengeluh mengenai masalah pupuk, kemudian masalah yang lainnya. Tentunya kami Padi mempunyai visi dan misi, yaitu mewujudkan Karawang yang peduli, amanah, dinamis, dan inovatif. Kami peduli terhadap
keluhan dari masyarakat Karawang untuk cepat tanggap, dan kami amanah ingin memberikan pemerintahan yang baik, yang jujur, responsif, dan responsibel, dinamis. Masyarakat Karawang ini tentunya mengikuti perkembangan, tapi tidak menghilangkan kearifan lokal, dan kami adalah inovatif. Kami memberikan banyak hal yang inovasi untuk pembangunan di Kabupaten Karawang. Dan misi kami yaitu meningkatkan masyarakat unggul yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing di era global, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, berbasis transparan, efisien, dan efektif, mewujudkan masyarakat sejahtera mandiri, mewujudkan pendidikan kesehatan, mewujudkan pengelolaan pelestarian sumber daya alam. Terima kasih, waktu Anda habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 untuk menanggapi. Kita mulai dari paslon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk menanggapi paslon nomor urut 1. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Selika dan Kang Haji Aib dari paslon nomor 2 ingin bertanya tadi terkait masalah pertanian, bahwa salah satu misi Anda terkait masalah intensifikasi pertanian. Kita tahu PDRB pertanian adalah hanya 3,95% dibanding antara jasa perdagangan dan ekonomi. Bagaimana upaya Anda terkait masalah sektor pertanian untuk menciptakan peningkatan PDRB pertanian melalui intensifikasi pertanian yang merupakan salah satu program dari misi paslon nomor urut 1. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk paslon nomor urut 3 untuk menanggapi dari visi misi paslon nomor urut 1. Ya. Mohon maaf sebentar, tahan sebentar. Kita tunggu sebentar. Baik, nah, paslon nomor 2 sudah cukup tadi untuk oke, sudah cukup, baik. Langsung ke paslon nomor urut 3. Tahan sebentar, kita lihat untuk timernya terlebih dahulu. Waktu Anda hanya 1 menit untuk menanggapi visi misi dari paslon nomor urut 1. Dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya paslon nomor 3 Haji Ahmad Jamaksari dan Yusri Rinjani ingin menanyakan untuk paslon 1, apa strategi Anda untuk menyelesaikan maraknya pinjaman Bank Emok di Kabupaten Karawang dan cara cepat menyelesaikan pengangguran di Kabupaten Karawang? Terima kasih. Masih ada 40 detik waktu Anda untuk menanggapi. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk selanjutnya paslon nomor urut 1 menanggapi dari tanggapan paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Waktu Anda hanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sebelumnya pertanyaan dari paslon nomor 2 sangat luar biasa, Teh Seli yang gelis. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Guru Nasional, terutama untuk guru-guru yang ada di Karawang. Oke, untuk pertanyaan tadi Teh Seli, jadi sebenarnya begini Teh Seli, kalau saya turun di lapangan di masyarakat di Kabupaten Karawang, setiap saya turun di titik-titik desa, kita mendengar, kita melihat dan merasakan. Sebenarnya pertanyaannya luar biasa, tapi belum bisa dimengerti sama masyarakat. Karena permasalahan yang ada di masyarakat itu cuma 3 hal di pertanian. Masalah air, masalah pupuk, dan masalah bibit. Agar tidak gagal panen. Jadi kalau misalkan pertanyaan seperti itu, bukannya saya tidak bisa menjawab, karena permasalahannya adalah bagaimana caranya masyarakat menerima jawaban tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktu Anda habis paslon nomor urut 1. Langsung saja kita lanjutkan untuk pemaparan visi dan misi dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk memaparkan adalah 2 menit 30 detik. Dimulai ketika Anda berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selika Nur Hadiana bersama Bapak Haji Aib Sepuluh, calon Bupati Karawang di periode 2020-2025. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan ucapan cinta kami buat kedua orang tua kami yang senantiasa mendoakan dan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan semangat dan motivasi kepada kami, anak-anaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin berbahagia, sebelum kami menyampaikan visi misi, sama seperti Kang Aldi, kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional buat guru-guru tercinta kami yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Karawang, dan selamat kepada masyarakat Karawang yang hari ini sedang menyaksikan debat politik paslon nomor 1, 2, dan 3. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin berbahagia,
Sebelumnya ada alasan kenapa saya memilih Kang Aep menjadi Wakil Bupati. Beliau adalah putra daerah Karawang yang lahir, besar, tumbuh, dan memiliki kontribusi pembangunan di Kabupaten Karawang. Beliau adalah ekonom dan pengusaha yang memiliki kapasitas keilmuan yang insya Allah akan kami bersama-sama mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, visi Selika Aep adalah mewujudkan Karawang yang mandiri, martabat, sejahtera untuk semua masyarakat Kabupaten Karawang. Adapun beberapa misi kami, yang pertama adalah menumbuhkan, menggerakkan potensi masyarakat dan potensi lokal pedesaan yang kreatif untuk membangun Karawang yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, memperkuat tata kelola kepemerintahan secara profesional dan menggerakkan partisipasi publik. Yang ketiga, mewujudkan penyelenggaraan mutu pendidikan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, mewujudkan Karawang nyaman, aman dengan membangun infrastruktur yang strategis, tata kelola lingkungan hidup yang baik secara berkesinambungan. Yang kelima, pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta memperkokoh kehidupan sosial masyarakat melalui peran pemuda, olahraga, budaya dan dalam kearifan lokal yang kami miliki. Adapun tentunya kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan kami selama 4,5 tahun saya menjabat sebagai Bupati Karawang, dan sesuatu yang baik insya Allah akan menjadi kelanjutan program kami, dan yang kurang baik akan menjadi bahan perbaikan kami. Sebagai contoh adalah infrastruktur, 15% lagi jalan poros desa, poros kecamatan, jalan setapak, jalan lingkungan yang harus kami bereskan di 2021 sampai 2024. Normalisasi, turap, jembatan, dan juga program-program lainnya termasuk Karawang Cerdas, program pelayanan kesehatan yang hari ini seluruh puskesmas sudah memiliki rawat inap, tinggal hanya 2 kecamatan lagi yang insya Allah akan kami bangun di 2021. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas visi misi Selika Aep yang mudah-mudahan bisa mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk menanggapi. Ke paslon nomor 3 terlebih dahulu, waktu Anda 1 menit untuk menanggapi. Dipersilakan dimulai ketika Anda berbicara. 3. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Selika Nurhadiana dan Pak Haji Aep Saifullah, kami ingin bertanya, implementatif dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya di pasal 4. Di sana jelas disampaikan bahwa dana bagi hasil untuk desa itu minimal 10% dari total pendapatan asli daerah. Yang saya tahu, PAD kita itu tahun ini 1,2 triliun. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa? Mohon izin untuk dijelaskan. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Waktu juga sudah habis. Langsung ke paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Ya. Terima kasih untuk paslon 02. Saya ingin menanyakan tentang tadi di misi tersebut ada tentang tata kelola lingkungan hidup. Ini seperti apa tata kelola lingkungan hidup? Yang kami ketahui bahwa banyak sekali di Karawang ini terjadi kerusakan lahan. Bahkan ada ahli fungsi lahan untuk perkebunan, kemudian di industri, pemukiman, dan lainnya. Terima kasih. Masih ada waktu 30 detik. Ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa itu cukup. Baik, terima kasih. Langsung saja ke paslon nomor urut 2 untuk menanggapi dari paslon nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu Anda hanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih Pak Jimmy sebagai calon bupati dari paslon nomor urut 3. Tentunya semua aturan dan regulasi harus kita sepakati bersama, karena itu aturan undang-undang yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah daerah yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Terkait masalah teknis tentunya kami bisa menjawab di sini bahwa setiap proses anggaran yang kami cairkan, baik itu dana desa, retribusi bagi hasil desa maupun alokasi dana desa sudah sesuai aturan. Adapun tentunya di tahun ini memang kami tidak bisa memberikan itu karena memang pandemi COVID-19 itu terjadi Pak di sini.
Jadi kalau di tahun 2019, 2018, 2017 tidak ada persoalan. Tapi karena memang hari ini dana bagi hasil desa ini berkurang dan insya Allah juga itu akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk diluncurkan di 2020 dan itu sudah disepakati oleh rekan-rekan Abdesi Pak. Itu yang kemarin kita bicarakan. Yang kedua terkait masalah Ibu Yesi adalah terkait masalah lingkungan hidup, tata ruang wilayah kami 2014 nomor 9 itu sudah diatur sebenarnya masalah tata ruang wilayah. Jadi tidak akan terjadi alih fungsi lahan di atas 10.000 hektar. Waktu Anda habis cukup. Terima kasih, waktu Anda sudah habis. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan untuk penyampaian visi dan misi dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menyampaikan visi misi 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. Yang tercinta masyarakat Kabupaten Karawang, izinkan saya Haji Ahmad Jamasari dan Yusni Rinjani, kami paslon nomor urut 3. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum kami sampaikan visi dan misi kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI Kabupaten Karawang yang ke-75 tahun. Selanjutnya, mohon izin kami sampaikan bahwa gagasan besar kami ke depan adalah bagaimana menjadikan Karawang ini bebas kemiskinan, bebas pengangguran, berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kita miliki. Dan tentunya hal tersebut ditunjang dengan peningkatan sektor pendidikan, peningkatan sektor kesehatan, peningkatan sektor ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh infrastruktur yang memadai. Insya Allah, visi besar ini kita jabarkan dalam 8 misi utama kita yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Misi kami untuk Kabupaten Karawang yang kita cintai adalah sebagai berikut. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya masyarakat Karawang dalam sektor wirausaha dan kompetensi tenaga kerja. Kemudian meningkatkan disiplin dan etos kerja birokrasi di semua level dan tingkatan, berbasis peningkatan kesejahteraan ASN. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi anggaran belanja daerah dalam pembangunan Kabupaten Karawang berbasis desa dan kelurahan. Keempat, mengoptimalkan potensi sumber daya alam terutama pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan lingkungan hidup. Kelima, pembangunan infrastruktur dan percepatan pembangunan desa dan kelurahan. Keenam, meningkatkan kesejahteraan sosial bagi keluarga kurang mampu, jompo, dan anak yatim. Ketujuh, meningkatkan mutu pendidikan sekolah dan pesantren. Kedelapan, mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Karawang Sehat. Demikian misi dan visi kami. Demikian visi misi kami, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami butuh dukungan dari semua stakeholder masyarakat Kabupaten Karawang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 3. Langsung saja ke paslon nomor urut 1 untuk menanggapi visi misi dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kang Jimmy tadi mengatakan tentang mengurangi pengangguran. Apa yang sudah dilakukan dan cara apa yang akan dilakukan untuk mengurangi pengangguran? Dan kalau kita bicara soal lapangan pekerjaan, identik dengan calo tenaga kerja. Cara yang akan dilakukan untuk mengatasi calo tenaga kerja, Kang Jimmy. Terima kasih. Masih ada waktu 40 detik, cukup? Saya rasa itu cukup. Baik, dilanjutkan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi visi misi paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Jimmy. Saya pun ingin sedikit menanyakan terhadap Kang Jimmy sendiri sebagai calon paslon nomor 3 dengan Teh Yusni. Apa yang tadi menjadikan visi misi bahwasanya yang ingin saya garis bawahi ini bahwa di Karawang ini akan dihapuskan, ini menghapuskan tentang pengangguran. Nah, setahu saya di Kabupaten Karawang ini setiap tahunnya aja anak SMA maupun SMK ini keluar sekolah ini hampir 22.000. Nah, bagaimana saya berpikir ini tentang Kang Jimmy dan Teh Yusni untuk menghapuskan yang namanya semua pengangguran yang ada di Kabupaten Karawang. Padahal yang kita tahu di Kabupaten Karawang, semua yang namanya area pabrik ini saya pikir tidak mungkin bisa dalam 1 tahun
menerima 22.000, apalagi dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan untuk paslon nomor urut 3 menanggapi. Waktu Anda hanya 1 menit, mohon dimaksimalkan. Dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon 1 dan paslon 2. Angka pengangguran kita per tahunnya itu minimal 110.000 orang, Pak. Itu dari angkatan kerja tiap tahun 1.064.000 orang. Oke? Berarti jika ini dirata-ratakan 1 bulan itu pengangguran kita itu 9.334. Kami punya visi yang jelas. Pabrik di Karawang ada 1.586 PT. 1 PT kita bekerja sama nanti ke depan lewat program Bapak Asuh 30 orang 1 PT. Dalam 1 tahun, berarti 1 tahun ada lulusan kerja kita 30 kali 1.586 itu lebih dari 45.000 orang. Insya Allah kita bukan calon bupati di luar Karawang. Karawang banyak pabrik, pasti akan bisa kita selesaikan izin Allah. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan kepada para pasangan calon. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah mendengarkan visi, misi, serta pendalaman dari masing-masing paslon. Untuk berikutnya mereka akan menjawab pertanyaan dari amplop tertutup yang sudah disusun oleh KPU. Untuk itu tetaplah bersama debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang. Halo teman pemilih Karawang, kami akan menginfokan 12 hal baru saat mencoblos di TPS. 1. Pemilih wajib menggunakan masker. 2. Jaga jarak aman ya. 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. 4. Pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. 5. Gunakan sarung tangan plastik yang diberi oleh petugas. 6. Menggunakan tinta tetes. Tidak dicelup ya. 7. Jumlah orang per TPS dibatasi maksimal 500 pemilih. 8. KPPS difasilitasi alat pelindung diri. 9. TPS disemprot disinfektan secara berkala. 10. Bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu lebih dari 37,3 derajat Celcius. 11. Datang sesuai jadwal. Jangan lupa membawa pulpen dan IKTP. 12. Tidak berkerumun dan hindari kontak fisik. Hai teman pemilih, jangan lupa hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 kita sama-sama datang ke TPS untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Karawang. Dan ini adalah contoh surat suara yang akan kita dapatkan di TPS. Tandai pilihanmu dengan cara mencoblos pada nomor, foto, atau nama pasangan calon. Saat datang ke TPS, pastikan membawa formulir C pemberitahuan atau undangan dan KTP elektronik. Jangan lupa juga gunakan masker dan jaga jarak saat berada di TPS agar kita sehat dan selamat. Gunakan hak pilih kita dengan bijak. Tolak politik uang, jangan golput karena suaramu menentukan masa depan Karawang. Ayo milih, satu suara untuk Karawang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan Pilkada Karawang 2020. Bersama kita ciptakan suasana damai, aman, dan sehat. Jadilah pemilih berkualitas, kenali pasangan calonnya, dan tentukan pilihanmu dengan bijak. Ayo datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ayo milih.
Pilkada Karawang 2020 merupakan momen yang dinantikan. Selain menguji kecintaan kita pada negara atau daerah, juga menguji nilai luhur dan cara kita berdemokrasi. Pilkada Karawang 2020 bukan hanya tentang kompetisi, popularitas, dan pertaruhan marwah partai politik. Karawang adalah tentang 223.000 keluarga yang masih hidup di garis kemiskinan. Tentang kabupaten yang penuh rasa aman dan tentram. Karawang adalah tentang sederet persoalan yang perlu dituntaskan. Bukan adu kekuasaan dan kekuatan yang harus dipertontonkan. Saat ini, seluruh negeri diuji oleh pandemi. Lemah dan bangkitnya Karawang melawan pandemi ini ada di tangan kita semua. Sedikit abai dan keegoisan kita bisa berujung petaka. Tak ada pilihan lain selain kompak melawan pandemi ini. Mari bersama kita wujudkan pilkada damai. Pemilihan calon bupati dan wakil bupati Karawang 2020. Hayu milih. Yes, yes, halus pisan. Karawang butuh perubahan. Perlu gerakan dan gebrakan. Kami datang sebagai energi baru untuk Karawang yang lebih maju. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 di TPS yang telah ditentukan. Coblos nomor 1 kerudung merah. Yes, yes, alus pisan. Pemimpin itu berani. Berani wujudkan mimpi 10.000 rumah layak huni. Pemimpin itu kerja keras. Cekas buktinya, hantarkan cita-cita melalui Karawang cerdas. Pemimpin itu kerja nyata. Hadirkan fasilitas kesehatan dan lapangan kerja lewat UMKM dan industri padat karya. Pemimpin itu mereka yang mampu lanjutkan pembangunan untuk kita semua. Pilih nomor 2, Selika Aep. Kami pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS, gunakan hak pilih bersama Jimmy Yusni. Karawang bebas kemiskinan dan pengangguran. Insya Allah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karawang lebih baik dan lebih berkah bersama Jimmy Yusni. Jangan lupa coblos nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bergabung dalam acara debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang 2020. Pemirsa dan hadirin sekalian, di segmen ini masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh KPU Karawang. Dan pertanyaan tersebut sudah ada di dalam amplop tersegel yang nantinya akan dipilih sendiri oleh masing-masing paslon, di mana masing-masing paslon akan mengambil 2 amplop yang kemudian akan diberikan kepada moderator untuk dibacakan pertanyaannya, di mana nanti masing-masing paslon akan punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Jika tadi sebelumnya di segmen sebelumnya dimulai dari paslon nomor urut 1, maka sekarang kita akan mulai dari paslon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan dalam fishbowl yang sudah tersedia di depan Anda. Silakan. Baik, terima kasih. 1 amplop dan 1 amplop lagi. Baik, terima kasih dan saya mungkin akan melihatkan sebentar ke pemirsa di rumah bahwa amplop masih tersegel dan tertutup rapi. Ini amplop yang dipilih oleh paslon nomor urut 2 akan saya bacakan satu persatu. Saya langsung buka untuk amplop yang pertama. Nanti pasangan calon akan mempunyai waktu 2 menit untuk menjawab ya. Dan mohon diperhatikan baik-baik karena pertanyaan akan hanya saya bacakan 1 kali saja. Baik, pertanyaannya untuk paslon nomor urut 2. Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan publik tidak bisa dipungkiri sejauh ini masih ada saja oknum-oknum yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat di luar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Bagaimana upaya saudara untuk mengatasi permasalahan mengenai pungutan liar yang saat ini masih ada di lingkungan instansi pemerintahan? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih, saya izin menjawab bahwa pelayanan publik hari ini terhitung dari 2016 sampai saat ini kami menggunakan program-program berbasis online. Seperti misalnya untuk program perizinan melalui Dinas DPM TSP, bahwa hari ini seluruh perizinan ini satu atap atau satu pintu. Jadi tidak lagi ada pertemuan antara pemohon izin dengan orang yang akan memberikan izin. Salah satu contoh adalah alhamdulillah di tengah pandemi hari ini bahwa ada investasi bernilai 1 triliun kurang dari Amazon, perusahaan ketiga terbesar di Amerika, yang alhamdulillah dari IMB-nya kami mendapat kurang lebih 1,2 miliar retribusi kami. Dan itu menjadi salah satu cerminan bahwa proses perizinan ini bisa langsung melalui sistem online dan tidak bisa dipastikan tidak ada indikasi oknum-oknum yang akan melakukan pungutan liar. Termasuk adalah KTP hari ini. Jadi KTP pada saat itu mungkin saja bukan pungutan liar, tapi ada orang meminta tolong untuk datang ke Capil. Hari ini semua berbasis elektronik eKTP yang merupakan program dari pemerintah pusat Bapak Presiden di tahun 2012 dan kami sampai saat ini tetap melakukan program yang memang menjadi acuan dari pemerintah pusat. Yang selanjutnya adalah loker online. Jadi beberapa waktu yang lalu, 4 bulan yang lalu kami mengadakan yang namanya lowongan kerja online. Hari ini semua anak-anak tidak perlu datang ke Disnaker karena di situ juga terindikasi adanya oknum-oknum yang akan tentunya meminta dari anak-anak tersebut sehingga banyaknya oknum calo yang hari ini dengan loker online kami bisa memangkas oknum-oknum calo yang selama ini memang menjadi polemik dan juga menjadi persoalan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan era digitalisasi, alhamdulillah kami bisa hari ini di samping tentunya menjadi kebijakan kami, menjadi juga kemudahan kami untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi setiap pelayanan yang diberikan adalah sistemnya sekarang online, Bu. Makasih. Baik. Ya, waktu Anda juga sudah habis. Baik, langsung saja saya akan buka untuk amplop kedua yang tadi sudah dipilih oleh paslon nomor urut 2 yang masih tersegel. Langsung saya buka. Kembali mohon diperhatikan dengan baik pertanyaan yang akan saya bacakan. Dan waktu Anda untuk menjawab masih sama, yaitu 2 menit. Pertanyaannya adalah, pendidikan bela negara dilakukan dan perlu diinisiasi oleh Pemda dengan menjadi salah satu program untuk menguatkan cinta tanah air dan kebangsaan dalam upaya memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia di tengah arus globalisasi yang membawa ideologi transnasional. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana kebijakan yang saudara buat berkaitan dengan program bela negara tersebut? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di sana dicantumkan bahwa urusan ketahanan dan pertahanan adalah bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Adapun tentunya kami sistemnya adalah subsupporting. Jadi kami mengadakan anggaran-anggaran di mana OKP, Ormas selama ini melalui Kesbang Polinmas untuk dilatih mengikuti diklat-diklat yang diadakan oleh teman-teman aparat TNI dan Polri yang selama ini ada. Termasuk juga kegiatan kepramukaan, kegiatan misalnya yang namanya Paskibraka, itu di bawah Disdikpora selama ini kami lakukan. Jadi urusan pertahanan dan keamanan, bela negara khususnya, ini memang menjadi kewajiban pemerintah pusat, tapi kami pemerintah daerah siap untuk segala mensupporting dari segi kebijakan maupun segi anggaran. Ada tambahan Pak Wakil? Baik, di mana memang bela negara ini salah satunya memang alhamdulillah mungkin yang harus kita nanti juga disamakan, di mana adanya peran serta kita sebagai pemuda juga, di mana ada OKP-OKP yang kepemudaan yang memberikan salah satu, di mana motivasi terhadap masyarakat agar selalu mencintai NKRI, di mana harus memahami yang namanya Pancasila dan bisa menghargai, di mana ada suatu kebijakan-kebijakan tentunya ingin yang harus diberikan terhadap wawasan terhadap anak-anak yang mungkin dimulai usia dini. Maka dari ini insya Allah saya dengan Selika Nurhadiana
ke depan pun di mana yang namanya hal-hal yang seperti ini akan kami berikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang. Termasuk ada yang namanya program, kalau dulu PMP, kalau sekarang PPKN. Jadi wawasan kebangsaan itu diberikan memang sejak dini, dari zaman SD sampai SMA. Dan saya rasa sampai hari ini tidak hilang. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada guru-guru bahwa semangat nasionalisme dari seluruh anak-anak didik kita bisa terus diperjuangkan melalui program kurikulum pendidikan NKRI. Terima kasih. Baik, ya, waktu Anda juga sudah habis. Boleh berikan tepuk tangan pada paslon nomor urut 2? Baik, langsung saja kita menuju ke paslon nomor urut 3 untuk mengambil amplop pertanyaan yang ada dalam fishbowl. Kami persilakan untuk mengambil 2 amplop. Ya, diberikan kepada saya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, saya juga akan memperlihatkan kepada pemirsa sekalian bahwa amplop juga masih tersegel, tertutup rapat. Ini 2 amplop yang dipilih oleh paslon nomor urut 3 dan akan saya buka satu persatu. Satu amplop terlebih dahulu akan saya buka. Dan saya ingatkan kembali waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara dan pertanyaan akan saya bacakan hanya 1 kali. Mohon disimak baik-baik. Pertanyaannya, maraknya sentimen keagamaan dan politik identitas di Indonesia dan Jawa Barat termasuk juga di Kabupaten Karawang menjadi persoalan tersendiri dalam upaya untuk memperkuat semangat kebangsaan. Kebijakan apa yang saudara akan buat untuk bisa meminimalisir ancaman politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menarik sekali ini Mbak ya. Bahwa politik identitas itu memang dari masa ke masa selalu ada. Maka saya bersama Teh Yusni ke depan tentunya. Yang pertama ini, jika selama ini ormas di Kabupaten Karawang belum pernah mendapatkan tunjangan atau operasional untuk ormas. Semisal Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Matlaul Anwar, LDII, Front Pembela Islam, dan ormas-ormas yang lain. Maka ke depan akan kita berikan dana operasional rutin selayaknya Pemda memberikan dana operasional kepada KNPI. Selayaknya Pemda memberikan dana operasional kepada Karang Taruna. Ke depan insya Allah akan kita berikan maksimalkan. Supaya mereka nanti ke depan itu bertugas untuk membina umatnya dengan baik. Di samping insya Allah izin Allah, kalau di Subang, Babinsa sudah mendapatkan tunjangan. Babin Kamtibmas sudah mendapatkan tunjangan. Maka saya dan Ibu Wakil Bupati tentunya bersama dengan teman-teman DPRD Kabupaten Karawang ke depan akan minta persetujuan untuk memberikan insentif honor bagi Babinsa dan Babin Kamtibmas. Karena mereka yang berada di garda terdepan. Mereka yang langsung berurusan dengan grassroots, dengan masyarakat. Insya Allah semua program itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Silakan. Kemudian kita pun akan menganggarkan honor untuk RT, RW, BPD, dan Linmas ke depannya. Lebih banyak. Lebih banyak lagi. Ya, terima kasih. Baik, masih ada cukup. waktu? Sudah cukup? Cukup. Tidak ingin dimanfaatkan lagi waktunya? Siap. Sudah cukup, baik terima kasih. Mungkin langsung saja saya akan bacakan untuk amplop kedua yang juga masih tersegel. Saya langsung buka di hadapan paslon dan juga seluruh hadirin. Pertanyaan yang kedua untuk paslon nomor urut 3. Mohon disimak baik-baik. Tingkat pengangguran di Karawang masih posisi tertinggi di Provinsi Jawa Barat dan angka kemiskinan di tahun 2020 ini naik 28% dari tahun lalu. Apa strategi jitu saudara untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Karawang? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Mohon izin ya. Siap. Baik. Jimmy Yusni ke depan sudah menyiapkan paket kartu wirausaha. Kartu wirausaha ini pernah kita usulkan kerjasama antara bupati dengan dunia perbankan. Begini, anak muda yang berusia di atas 25 tahun itu sudah nggak mungkin masuk pabrik. Anak muda tersebut kita dorong untuk berwirausaha. Semisal, kami berdua sering menemukan anak muda Kuningan jualan Indomie, jualan kopi, jualan bubur kacang hijau.
itu modalnya nggak seberapa, 3 sampai 5 juta cukup. Maka ke depan para pemuda di Kabupaten Karawang yang usianya sudah di atas 25 tahun, kita dorong untuk berwirausaha. Datang ke dunia perbankan, pinjam modal usaha 1 juta, 5 juta, sampai 10 juta rupiah. Jaminannya cukup KTP, berbasis MOU, kerjasama antara bupati dengan dunia perbankan di Kabupaten Karawang. Satu lagi, dalam peraturan pemerintah pasal 39 tahun 2007, disempurnakan di pasal 18. Kepala daerah itu punya hak untuk mengurai, menyimpan kas daerah ini di bank-bank negara yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak hanya di BJB, ada BRI, ada BNI, ada Mandiri, ada BTN, dan ada PT Pos. Dengan diurai seperti itu, maka iklim perbankan kita menjadi sehat. Karena melahirkan kompetitif, melahirkan kebaikan bersama. Tidak terjadi apa itu namanya monopoli. Monopoli kas daerah hanya disimpan di salah satu perbankan saja. Yang ada hari ini marak rentenir di 309 desa Karawang. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita persilakan untuk paslon nomor urut 1 mengambil amplop pertanyaan yang terdapat dalam fishbowl. Kami persilakan mengambil 2 amplop. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kembali saya memperlihatkan kepada pemirsa di rumah dan juga hadirin bahwa amplop masih dalam keadaan tersegel dan tertutup rapat. Inilah 2 amplop yang dipilih oleh pasangan calon nomor urut 1. Langsung saja saya buka 1 amplop pertama. Dan kembali saya ingatkan, mohon waktu 2 menit untuk menjawab dimaksimalkan. Dan mohon disimak baik-baik pertanyaan yang akan saya bacakan. Pertanyaannya adalah, sebagai salah satu lumbung padi nasional, Kabupaten Karawang di sisi yang lain juga berkembang menjadi daerah dengan tingkat perkembangan industri yang tinggi. Bahkan Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan upah minimum kabupaten atau UMK tertinggi di Indonesia. Berkaitan dengan itu, bagaimana saudara melihat dan apa perencanaan yang saudara buat terkait dengan situasi tersebut? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya. Karawang dengan lumbung padi nasional, kemudian Karawang juga dengan industri sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara, dan tentunya dengan UMK tertinggi, ini mempunyai beberapa dampak, terutama untuk dengan UMK tertinggi, beberapa dampak, yaitu untuk investor ataupun pengusaha-pengusaha di Kabupaten Karawang ini akhirnya mereka berpikir untuk berinvestasi di kabupaten lain karena UMK yang sangat tinggi. Dan untuk buruh sendiri mungkin ini adalah hal yang baik karena kehidupan secara ekonominya juga baik karena UMK yang sangat tinggi. Mungkin ada yang... Intinya saya penambahan sedikit, Ibu Bupati, untuk masalah industri dan lumbung padi nasional. Jadi ada regulasinya dari pemerintahan sebelumnya, TSLI dan Kang Jimmy, tentang regulasi alih fungsi. Alih fungsi itu pastinya kita juga di saat Yesi dan Adli terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, bagaimana kita tetap menjaga yang lahan pertanian, tetap menjadi lahan pertanian, tapi di industri untuk masalah UMK, kita pasti akan ada komunikasi dengan beberapa perusahaan, komunikasi dengan masyarakat untuk masalah-masalah hal terkait. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Dan langsung saja menuju ke amplop pertanyaan yang kedua yang juga saat ini masih tersegel. Akan langsung saya buka di hadapan pemirsa semua dan juga hadirin serta paslon nomor 1. Pertanyaan dari
KPU Karawang yang sudah disiapkan ya. Waktu Anda juga hanya 2 menit untuk menjawab, mohon dimaksimalkan. Dan ini pertanyaannya, tolong disimak baik-baik. Persoalan lingkungan hidup, terutama kebersihan aliran sungai, baik sungai pembuangan maupun irigasi yang secara kasat mata terlihat kotor dan menumpuknya sampah hampir di semua aliran sungai. Bagaimana langkah saudara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar Karawang menjadi kota yang bersih dan terjaga lingkungannya? Waktu Anda 2 menit untuk menjawab, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mbak Moderator. Kalau untuk masalah air, sebenarnya bukan masalah air kotor aja yang terjadi di Kabupaten Karawang. Tapi pastinya kita akan tahu masyarakat Kabupaten Karawang banyak mengeluh tentang soal banjir. Saya turun bersama Teh Yesi ke titik-titik desa, kembali lagi kita mendengar, merasakan dan melihat apa yang sudah terjadi akibat banjir ini. Ya memang sedikit banyaknya mohon maaf kalau saya salah. Untuk masalah banjir di beberapa titik di Karawang, sebenarnya yang saya tahu itu kan kewenangan dari pusat, dari provinsi. Tapi ada satu sisi yang lain. Jikalau nanti Yesi Adli menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karawang, kita juga harus melindungi masyarakat. Kita juga harus peka. Kita harus berani untuk mengeksekusi. Kalau kemarin kita mendapatkan laporan bagaimana ini Kang Adli, Teh Yesi, masalah banjir ada di satu daerah di Kabupaten Karawang. Banjir ini memang bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, tugas kami nanti ke depannya, insya Allah masyarakat Kabupaten Karawang yang kami cintai, kami akan berani melakukan eksekusi. Kami akan pasang badan untuk masyarakat Kabupaten Karawang, karena memang tujuan saya dari Jakarta ke Karawang adalah khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang bermanfaat untuk Karawang dan sekitarnya. Terima kasih. Teh Yesi ingin menambahkan? Masih ada waktu, dipersilakan. Sudah cukup? Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah melihat bersama bagaimana para pasangan calon menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh KPU Karawang. Dan di segmen selanjutnya kita akan simak bersama bagaimana masing-masing pasangan calon memberikan pertanyaan pada tiap paslon dan menjawabnya. Untuk itu jangan kemana-mana, debat antar pasangan bupati dan calon bupati dan wakil bupati Karawang akan kembali usai jeda. Halo teman pemilih Karawang, kami akan menginfokan 12 hal baru saat mencoblos di TPS. 1. Pemilih wajib menggunakan masker. 2. Jaga jarak aman ya. 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. 4. Pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. 5. Gunakan sarung tangan plastik yang diberi oleh petugas. 6. Menggunakan tinta tetes. Tidak dicelup ya. 7. Jumlah orang per TPS dibatasi maksimal 500 pemilih. 8. KPPS difasilitasi alat pelindung diri. 9. TPS disemprot disinfektan secara berkala. 10. Bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu lebih dari 37,3 derajat Celcius. 11. Datang sesuai jadwal. Jangan lupa membawa pulpen dan IKTP. 12. Tidak berkerumun dan hindari kontak fisik. Hai teman pemilih, jangan lupa hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 kita sama-sama datang ke TPS untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Karawang. Dan ini adalah contoh surat suara yang akan kita dapatkan di TPS. Tandai pilihanmu dengan cara mencoblos pada nomor, foto, atau nama pasangan calon. Saat datang ke TPS, pastikan membawa formulir C pemberitahuan atau undangan dan KTP elektronik. Jangan lupa juga gunakan masker dan jaga jarak saat berada di TPS agar kita sehat dan selamat.
Gunakan hak pilih kita dengan bijak. Tolak politik uang, jangan golput karena suaramu menentukan masa depan Karawang. Ayo milih satu suara untuk Karawang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan Pilkada Karawang 2020. Bersama kita ciptakan suasana damai, aman, dan sehat. Jadilah pemilih berkualitas, kenali pasangan calonnya, dan tentukan pilihanmu dengan bijak. Ayo datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ayo milih. Pilkada Karawang 2020 merupakan momen yang dinantikan. Selain menguji kecintaan kita pada negara atau daerah, juga menguji nilai luhur dan cara kita berdemokrasi. Pilkada Karawang 2020 bukan hanya tentang kompetisi, popularitas, dan pertaruhan marwah partai politik. Karawang adalah tentang 223.000 keluarga yang masih hidup di garis kemiskinan. Tentang kabupaten yang penuh rasa aman dan tentram. Karawang adalah tentang sederet persoalan yang perlu dituntaskan. Bukan adu kekuasaan dan kekuatan yang harus dipertontonkan. Saat ini, seluruh negeri diuji oleh pandemi. Lemah dan bangkitnya Karawang melawan pandemi ini ada di tangan kita semua. Sedikit abai dan keegoisan kita bisa berujung petaka. Tak ada pilihan lain selain kompak melawan pandemi ini. Mari bersama kita wujudkan Pilkada Damai. Pemilihan calon bupati dan wakil bupati Karawang 2020. Hayu milih. Yes, yes. Halus pisan. Karawang butuh perubahan, perlu gerakan dan gebrakan. Kami datang sebagai energi baru untuk Karawang yang lebih maju. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 di TPS yang telah ditentukan. Coblos nomor 1 kerudung merah. Yes, yes, halus pisan. Pilih ayo man. Pemimpin itu berani wujudkan mimpi 10.000 rumah layak huni. Pemimpin itu kerja keras, cekas buktinya, hantarkan cita-cita melalui Karawang cerdas. Pemimpin itu kerja nyata, hadirkan fasilitas kesehatan dan lapangan kerja lewat UMKM dan industri padat karya. Pemimpin itu mereka yang mampu lanjutkan pembangunan untuk kita semua. Pilih nomor 2, Selika Aep. Kami pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS, gunakan hak pilih bersama Jimmy Yusni. Karawang bebas kemiskinan dan pengangguran. Insya Allah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karawang lebih baik dan lebih berkah bersama Jimmy Yusni. Jangan lupa coblos nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di segmen ini kami berharap akan berjalan seru karena setiap pasangan calon akan saling melempar pertanyaan dan menjawab. Dan perlu kami ingatkan bahwa pertanyaan atau jawaban ataupun tanggapan tidak boleh keluar dari tema malam ini, yaitu penghentian COVID-19 dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam persaingan global. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan yang pertama kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan kepada paslon 1 yaitu
bagaimana cara Anda menanamkan pendidikan ekonomi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang? Sudah cukup untuk pertanyaannya, masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Sudah cukup, baik, terima kasih. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk paslon nomor 3, pertanyaannya luar biasa. Jadi bagaimana meningkatkan ekonomi di Kabupaten Karawang, ya Teh? Insya Allah jika nanti Yesi Adli akan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, kalau di Amerika ada Silicon Valley, di Karawang kita akan membuat Karawang Digital Valley. Ini adalah tempat di mana para UMKM dan startup itu akan di-scale up, dikembangkan, di-upgrade, dinaik kelaskan. Bukan hanya itu, para pelaku bukan hanya akan diberikan pelatihan serta pendampingan, tapi kita juga akan berikan akses pendanaan, kita juga akan memberikan bantuan brand equity, website maupun mobile apps. Dan itu gratis. Kita akan membentuk tim IT, tim digital marketing. Semua movement konkretnya nanti kami akan membuat tumbuh usaha ekonomi di Kabupaten Karawang dan yang pastinya akan mengurangi pengangguran di Kabupaten Karawang. Sejauh ini yang saya lihat mindset lulusan sekolah di Kabupaten Karawang adalah menjadi pekerja. Untuk penambahan sedikit, jikalau nanti kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, kami insya Allah akan menambahkan kurikulum program terhadap sekolah-sekolah tentang bagaimana menjadi wirausaha. Jadi mindset lulusan sekolah bukan hanya lulus sekolah masuk pabrik, lulus sekolah masuk industri, tapi teman-teman lulus sekolah bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan menjadi entrepreneur baru. Bayangkan jika satu entrepreneur mempunyai 20 lapangan pekerjaan, insya Allah dalam setahun 100 entrepreneur bisa menciptakan 1.000 bahkan 10.000 lapangan pekerjaan. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Silakan paslon 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, 01, paslon 01. Yang tadi disampaikan jenengan itu keren. Ya. Melahirkan entrepreneur baru itu luar biasa. Dan itu juga sama harapan kita. Ya. Persoalannya nih. Semua penggiat ekonomi kreatif itu mentok di level modal. Nah, bagaimana cara dan strategi taktik Anda ketika nanti takdir Tuhan berpihak kepada kalian berdua nih untuk menyelesaikan persoalan modal tersebut. Siap. Sementara hari ini di 309 desa dan kelurahan praktek jual beli duit itu sudah terjadi di mana-mana loh. Oke? Nah, strategi jitu-nya seperti apa untuk menyelesaikan urusan modal gitu loh. Masih ada waktu, paslon nomor urut 3 sudah cukup? Baik, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Kang Jimmy. Ini jawabannya simpel banget. Makanya sebenarnya harusnya Karawang butuh pemimpin milenial seperti ini. Jawabannya cuma 3 bantuan untuk hal yang tadi Kang Jimmy tanyakan. Yang pertama pasti kita akan menarik investor pihak ketiga. Yang kedua ada finansial teknologi, fintech. Yang ketiga ada crowdfunding, Kang Jimmy. Itu, jadi mudah-mudahan dengan 3 hal tersebut yang kita bawakan, jadi jangan masalah yang sulit ditambah sulit, dan yang bukan jadi masalah malah menjadi sulit, malah menjadi masalah. Terima kasih. Masih ada waktu 22 detik, ada yang ingin ditambahkan? Kami Sudah rasa cukup? itu cukup. Baik, terima kasih dan langsung saja menuju ke paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya. Untuk paslon 02, apa yang sudah Anda lakukan untuk penanganan COVID-19 mengingat masih ada peningkatan dari jumlah yang positif terkena COVID di Kabupaten Karawang? Masih ada waktu, paslon nomor urut 1. Cukup pertanyaannya? Terima kasih. Silakan langsung saja paslon nomor urut 2. Mohon tahan sebentar. Ya, untuk menjawab karena waktu untuk menjawab Anda adalah 2 menit.
Kita lihat timer, baik. Dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk paslon nomor 1. Saya ini adalah survivor COVID. Saya tanggal 26 Maret terkena COVID dan pada saat itu selama 2 minggu saya berkomunikasi intens dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan segala fasilitas kesehatan. 1 rumah sakit Jatisari yang belum saya resmikan di bulan Desember nanti insya Allah setelah saya masuk dari cuti lagi. Dan 2 rumah sakit swasta yang belum diresmikan. Fasilitas kesehatan kami siapkan termasuk gedung kelas 3 di rumah sakit umum daerah total 426 bed. Yang kedua adalah APD, rapid test. Kalau rapid test dulu ya pakai, sekarang tidak karena pakai swab test karena rapid test tidak menunjukkan konfirmasi positif yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan pengadaan PCR. Jadi saya rasa teman-teman yang di sini karena sebagian dewan juga tahu ada pengadaan PCR 3 buah yang kami lakukan di tiap rumah sakit. Di RSUD kami beli 2, di rumah sakit Jatisari kami beli 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami menjamin semua para tenaga kesehatan agar mereka ini tetap bisa survive. Caranya apa? Caranya kami tidak menginginkan masyarakat kami yang terkena COVID untuk dirawat di rumah melakukan isolasi mandiri. Kenapa demikian? Agar tidak menjadi beban yang numpuk seperti di kota lain yang akhirnya tenaga kesehatan ini juga terkena akan COVID tersebut. Saya bisa jamin bahwa tidak ada tenaga kesehatan di Karawang yang menangani pasien COVID terkena positif sampai hari ini. Kecuali pada saat itu mereka menangani pasien dirawat umum saja. Nah, itu yang memang terkena pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin berbahagia, termasuk juga pengadaan obat karena kita tahu COVID-nya adalah self-limited disease. Ini adalah viral infection yang memang disebabkan virus, dan saya rasa penanganan COVID dimanapun sama hari ini. Tapi bagaimana hari ini, angka ini menurun dengan kesadaran masyarakat masing-masing untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Silakan untuk ditanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, tadi yang sudah dibicarakan oleh paslon 02 tentunya memang sudah dilakukan. Tapi ketika kita turun kepada masyarakat, ini bagaimana tentang promosi kesehatannya sendiri, bagaimana masyarakat bisa ikut yang namanya protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Karena ketika kita turun ke masyarakat sangat sulit sekali untuk memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat mengenai promosi kesehatan, mengenai protokol kesehatan yang tentunya harus memakai masker. Kadang masyarakat memang enggan untuk memakai masker dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk masyarakat mengikuti protokol kesehatan, jangan hanya masyarakat di kota saja, tapi bagaimana dengan masyarakat di pedesaan khususnya yang jauh dari perkotaan. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Silakan paslon 2, mohon maaf sebentar. Ya, waktu Anda 1 menit untuk kembali menanggapi. Dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Beberapa kebijakan kami di awal mula, kami melakukan yang namanya PSBB. Pembatasan skala berbasis besar, dan kita 2 kali melakukan PSBB dilanjut dengan PSBM skala mikro. Kenapa demikian? Menurut saya masalah COVID ini adalah masalah kesadaran masyarakat. Promkes melalui Dinas Kesehatan itu wajib dilakukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat menyadari bahwa COVID itu benar-benar ada. Karena di lapangan ini banyak juga masyarakat yang merasa bahwa di daerah kami nggak ada corona, nggak ada COVID dan lain sebagainya. Itu yang harus diberikan pemahaman. Karena saya pernah kena, makanya itulah saya sebagai agen promosi kesehatan yang saya selalu lakukan di lapangan. Kalau Anda bisa lihat, cara kami berkampanye pun saya benar-benar gimana caranya mereka itu harus benar-benar steril dan gimana caranya jaga itu protokol kesehatan itu harus dijaga. Jadi oleh karena itu saya rasa ini perlu partisipasi semua pihak, nggak bisa menyalahkan hanya pemerintah daerah, tapi bagaimana promosi kesehatan dilakukan di puskesmas, aparat desa dan juga semua stakeholder masyarakat harus ikut berperan penting untuk menangani pandemi COVID-19. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Giliran selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan langsung untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya sama paslon nomor 3, Kang Jimmy. Nah, langkah konkret apa yang ingin Bapak berikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya ini yang namanya mengentaskan mengenai kemiskinan. Nah, hal ini
yang setahu saya di Kabupaten Karawang yang Bapak sering menyampaikan dengan memberikan program-program kartu yang mana sudah diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang. Nah, tapi dengan langkah apa yang Bapak akan berikan terhadap masyarakat Karawang mengenai yang tadi saya sampaikan, Pak? Masih ada waktu? Sudah cukup untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih. Silakan langsung saja. Untuk paslon nomor urut 3 menjawab, waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon 02. Mengurai kemiskinan itu merupakan kewajiban bagi setiap pimpinan, siapapun itu, khususnya pimpinan daerah. Yang pertama, anggaplah tahun depan ini kita punya APBD 4,6 triliun. Kemudian dari duit 4,6 triliun ini kita breakdown nih Pak. 60% buat belanja gaji atau belanja tidak langsung. 40%-nya berarti ada duit yang kita peruntukkan untuk belanja langsung. Jika diasumsikan ini ada 40%, maka ada uang negara 1,9 triliun yang bisa kita eksekusi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan pertama adalah tadi dengan kartu wirausaha. Rakyat bisa datang pinjam tanpa jaminan pakai KTP doang. 1 juta, 5 juta, sampai 10 juta. Urusan teknis, urusan perbankan. Kemudian yang kedua, ada bantuan cuma-cuma. Bantuan cuma-cuma ini kita plotting 1 tahun 50 miliar. 50 miliar ini penerimanya adalah mereka yang belum menerima PKH. Mereka yang belum menerima bantuan pangan non-tunai. Mereka yang belum menerima bantuan-bantuan pemerintah yang lainnya. Caranya seperti apa? Caranya Jimmy Yusni 1 minggu 1 kali, insya Allah izin Allah besok ngantor di kantor desa atau kelurahan. Untuk apa kami ngantor di kantor desa dan kelurahan? Supaya kita tidak dibohongi. Karena fakta yang terjadi kemarin, orang yang sudah meninggal masih dapat bantuan. Fakta yang terjadi kemarin, orang kaya masih dapat bantuan. Saya kira itu 2 pokok penting untuk mencoba menyelesaikan kemiskinan di Karawang tercinta ini. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Kalau mungkin tadi yang disampaikan oleh paslon nomor 3, memang sangat mudah kalau berbicara dengan memberikan pinjaman, dengan bermodalkan di perbankan. Yang bisa sampai 1 juta sampai 10 juta tanpa memberikan jaminan apa-apa. Nah, perlu Bapak ketahui juga Pak, namanya perbankan itu tidak seperti apa yang mungkin hari ini kita sampaikan. Saya selaku pengusaha pun, hari ini saya pikir dengan yang namanya perbankan itu pasti punya aturannya Pak. Nah terus yang kedua, Bapak tadi menyampaikan dengan program yang memberikan 50 miliar. Setahu saya ini pertanggungjawabannya juga seperti apa Pak? Hal yang akan diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang. Jadi mengenai yang tadi Bapak sampaikan, ini bisa jangan sampai juga masyarakat terobsesi sehingga nanti menjadikan hayalan-hayalan Pak. Kita yang konkret saja. Baik, waktu Anda habis paslon nomor urut 2. Silakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali. Ya. Waktu Anda 1 menit. Mohon maaf dimulai ketika Anda berbicara. Baik, paslon 02 kita tidak memberikan hayalan kepada rakyat. Justru lewat 3 kartu inilah. Ada kartu tani, subsidi pupuk bagi petani yang hari ini banyak petani yang nggak kebagian pupuk. Kartu guru ngaji yang besok 1 tahun 3 kali, momen Idul Fitri, Idul Adha, dan momen Tahun Baru Islam. Kartu wirausaha, lewat 3 kartu inilah, besok akan kita jabarkan duit rakyat, dari rakyat, dan harus kembali ke tangan rakyat. Saya kira BLT sudah dikasih contoh sama Presiden SBY, dan itu boleh dilaksanakan. Aturannya juga jelas, tinggal besok kita konsultasi bersama dengan teman-teman DPRD, dan kita rumuskan langkah besar ini. Karena membangun Karawang tidak selesai oleh Bupati dan Wakil Bupati saja. Butuh kebersamaan stakeholder untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Karawang tercinta. Hatur nuhun. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon.
Baik pemirsa dan hadirin sekalian, keseruan ini masih akan terus berlanjut di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang. Halo teman pemilih Karawang, kami akan menginfokan 12 hal baru saat mencoblos di TPS. 1. Pemilih wajib menggunakan masker. 2. Jaga jarak aman ya. 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. 4. Pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. 5. Gunakan sarung tangan plastik yang diberi oleh petugas. 6. Menggunakan tinta tetes. Tidak dicelup ya. 7. Jumlah orang per TPS dibatasi maksimal 500 pemilih. 8. KPPS difasilitasi alat pelindung diri. 9. TPS disemprot disinfektan secara berkala. 10. Bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu lebih dari 37,3 derajat Celcius. 11. Datang sesuai jadwal. Jangan lupa membawa pulpen dan IKTP. 12. Tidak berkerumun dan hindari kontak fisik. Hai teman pemilih, jangan lupa hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 kita sama-sama datang ke TPS untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Karawang. Dan ini adalah contoh surat suara yang akan kita dapatkan di TPS. Tandai pilihanmu dengan cara mencoblos pada nomor, foto, atau nama pasangan calon. Saat datang ke TPS, pastikan membawa formulir C pemberitahuan atau undangan dan KTP elektronik. Jangan lupa juga gunakan masker dan jaga jarak saat berada di TPS agar kita sehat dan selamat. Gunakan hak pilih kita dengan bijak. Tolak politik uang, jangan golput karena suaramu menentukan masa depan Karawang. Ayo milih, satu suara untuk Karawang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan Pilkada Karawang 2020. Bersama kita ciptakan suasana damai, aman, dan sehat. Jadilah pemilih berkualitas, kenali pasangan calonnya, dan tentukan pilihanmu dengan bijak. Ayo datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ayo milih. Pilkada Karawang 2020 merupakan momen yang dinantikan. Selain menguji kecintaan kita pada negara atau daerah, juga menguji nilai luhur dan cara kita berdemokrasi. Pilkada Karawang 2020 bukan hanya tentang kompetisi, popularitas, dan pertaruhan marwah partai politik. Karawang adalah tentang 223.000 keluarga yang masih hidup di garis kemiskinan. Tentang kabupaten yang penuh rasa aman dan tentram. Karawang adalah tentang sederet persoalan yang perlu dituntaskan. Bukan adu kekuasaan dan kekuatan yang harus dipertontonkan. Saat ini, seluruh negeri diuji oleh pandemi. Lemah dan bangkitnya Karawang melawan pandemi ini ada di tangan kita semua. Sedikit abai dan keegoisan kita bisa berujung petaka. Tak ada pilihan lain selain kompak melawan pandemi ini. Mari bersama kita wujudkan Pilkada Damai. Pemilihan calon bupati dan wakil bupati Karawang 2020. Hayu milih. Yes, yes. Halus pisang.
Karawang butuh perubahan, perlu gerakan dan gebrakan. Kami datang sebagai energi baru untuk Karawang yang lebih maju. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 di TPS yang telah ditentukan. Coblos nomor 1 kerudung merah. Yes, yes, alus pisan. Pemimpin itu berani wujudkan mimpi 10.000 rumah layak huni. Pemimpin itu kerja keras, cek kas buktinya, hantarkan cita-cita melalui Karawang cerdas. Pemimpin itu kerja nyata, hadirkan fasilitas kesehatan dan lapangan kerja lewat UMKM dan industri padat karya. Pemimpin itu mereka yang mampu lanjutkan pembangunan untuk kita semua. Pilih nomor 2, Selika Aep. Kami pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS, gunakan hak pilih bersama Jimmy Yusni. Karawang bebas kemiskinan dan pengangguran. Insya Allah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karawang lebih baik dan lebih berkah bersama Jimmy Yusni. Jangan lupa coblos nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyaksikan debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang. Pemirsa dan hadirin sekalian, untuk segmen ini masih sama seperti segmen sebelumnya. Aturannya adalah para pasangan calon akan saling lempar pertanyaan dan saling menjawab. Dan langsung saja kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1 memberikan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Dan waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. 1 ke 2. Oh, 1 ke 2. Iya. Oh, oke. Nah. Ya. Iya. Silakan, waktu Anda 1 menit. Untuk paslon 02, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyadari kelebihan dan kekurangan. Menurut paslon 02, khususnya Ibu Selika yang pernah memimpin, apa kelebihan dan kekurangan dalam memimpin pada saat menjadi pemimpin di Kabupaten Karawang dan untuk mewujudkan visi misi yang tadi mungkin sudah dipaparkan. Itu mungkin pertanyaannya. Cukup untuk pertanyaannya? Masih ada waktu? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih. Langsung saja untuk paslon nomor urut 2 menjawab. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Atas pertanyaannya, saya tentunya adalah pelayan masyarakat bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Kalau berkata masalah kelebihan, saya tidak akan berbicara masalah kelebihan. Kalau saya bicara masalah kekurangan, banyak kekurangan saya. Namun tentunya kita mengetahui bahwa hari ini 4,5 tahun ada sedikit perubahan yang bisa kami lahirkan dan kami berikan kepada masyarakat. Infrastruktur 85% sudah kami selesaikan melalui pengecoran jalan. Bisa ditanyakan kepada masyarakat yang ada. Yang kedua adalah program Rulahu, Rumah Layak Huni. Sudah ada 6.500 yang kami perbuat untuk masyarakat kami. Ada program Karawang Caang Neonisasi. Kami berikan di 10 titik tiap masing-masing desa, 309 desa dan kelurahan. Ada program yang namanya Karawang Cerdas. Kami memberikan beasiswa bagi anak SMA, SMK, maupun juga anak perguruan tinggi, baik itu yang sekolah di negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Karawang dengan syarat akte kelahirannya adalah akte kelahiran Karawang dengan IPK 3,25 di semester 3. Bicara masalah pembangunan, bicara masalah kelebihan, saya tidak pernah merasa lebih. Namun tentunya apa yang sudah baik pasti akan saya lanjutkan dan itu sudah diprogramkan di 2021. Insentif guru ngaji kami tambahkan kuotanya. Amil, Marbot, RT,
RW, Linmas, BPD, kader PKK, Posyandu, guru PAUD, kader KB, semuanya sudah ditaikan. Tinggal nanti saya sepakat dengan yang tadi dikatakan oleh teman-teman paslon nomor 3, Babinsa, Babinsa Kaptipmas untuk menjaga NKRI pun ini akan kami programkan. Oleh karena itu tentunya di tahun 2021 pun ada program tambahan Karawang Cerdas buat para hafiz, para hafizah, para penghafal Quran. Mudah-mudahan insya Allah Karawang akan lebih maju, Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu kekurangan saya yang akan kami jawab di 5 tahun ke depan. Ekonomi kerakyatan, pengangguran, angka kemiskinan, ekonomi berbasis destinasi wisata, potensi lokal daerah. Sehingga itu ke depannya menjadi program kami yang harus kami perbaiki, persampahan dan juga tata kelola pemerintahan dan juga tata kota. Ini akan sesuatu hal yang akan kami perbaiki di zamannya Selika Aep 5 tahun ke depan. Terima Baik, kasih. waktu Anda habis. Terima kasih. Silakan Paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kalau untuk soal program tes Selika memang sudah tidak ada duanya. Tapi tetap saja nanti 9 Desember insya Allah jika Yesi Adli menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, kita akan menambahkan program-program yang menarik untuk milenial khususnya. Salah satunya kita akan mengupgrade kantor kepala desa, menaikkan kelasnya menjadi program-program yang baru. Salah satunya ada Kornet dan Kopaja. Apa itu Kornet? Bukan untuk dimakan, tapi Kota Karawang Internet. Kedua, Kopaja, kotak pelamar kerja. Permasalahan yang paling penting di Karawang adalah sekarang masalah lapangan pekerjaan. Bagaimana kita memudahkan? Jadi setiap kantor kepala desa ada Kopaja, kotak pelamar kerja. Jadi teman-teman tenaga kerja, pelamar kerja tinggal memasukkan CV-nya di Kopaja tersebut. Dari Kopaja langsung masuk ke bank data dan Pemda akan menghubungkan mengakses kepada perusahaan-perusahaan di seluruh Kabupaten Karawang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Paslon 2 untuk menanggapi kembali. Ya, terima kasih. Tidak semua desa memiliki internet. Seperti di daerah Ciampel ada 2 desa yang hari ini pun KPU tidak bisa masuk karena ada keterbatasan masalah sinyal. Desa ini memiliki yang namanya BUMDes. Setiap potensi lokal daerah itu berbeda-beda. Cilamaya Wetan dengan potensi tambaknya, Pakis Jaya dengan potensi wisatanya. Semua desa ini harus dikembangkan sesuai dengan potensi daerah lokal yang mereka miliki. Oleh karena itu nanti program Selika Aep lebih ke arah bagaimana kita mengembangkan destinasi wisata dan potensi lokal daerah. Bagaimana besok yang namanya ikan bandeng, kerang, kepiting, udang, kerang ijo, beras, semua bisa masuk dalam sektor ekonomi yang ada di Karawang. Hotel, restoran, pabrik, dan juga potensi sektor pasar modern lainnya. Sehingga besar harapan kami bahwa peran BUMDes ini menjadi peran yang memang sangat penting dan pionir sangat penting untuk pengembangan ekonomi yang ada di lapangan dan itu didukung secara ekonomi dan secara permodalan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon nomor urut 2. Langsung saja dilanjutkan untuk Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada Paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya, Kang Jimmy, Teh Yusni, sahabat kami semuanya. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini terjadi yang namanya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 3 triwulan terakhir ini. Seperti tema hari ini terkait masalah era globalisasi pandemi COVID-19. Dan hari ini Indonesia sudah masuk dalam resesi. Artinya sangat banyak investor yang tidak bisa mengembangkan usahanya walaupun mereka memiliki uang. Nah, pertanyaannya adalah program mana yang saudara bisa jalankan di tengah pertumbuhan ekonomi yang hari ini minus di 3 triwulan terakhir ini. Karena kita mengetahui bahwa salah satu pusat industrialisasi terbesar adalah di Karawang. Dan saya mohon penjelasan dari Kang Jimmy atau Teh Yusni untuk menjelaskan bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan untuk terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan menjadi dampak bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Paslon 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira begini, sederhana saja. Seorang pemimpin itu kuncinya hanya 3. Yang pertama, pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan manajerial keuangan. Yang kedua, pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan manajerial pemerintahan. Yang ketiga, memiliki responsibility atau kepekaan hati. Apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat? Apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh rakyat? Mohon izin, ketika rakyat kita ini banyak yang cerai gara-gara terlilit Bank Emo, rentenir, dan lain-lain.
Kenapa kemudian uang negara harus dibuang untuk bangun kantor Pemda 2? Uang negara harus dibuang untuk bangun rumah dinas bupati. Setelah itu, rumah tersebut dijadikan galeri kebudayaan dan sampai sekarang juga terbengkalai. Artinya di sinilah ada kemampuan dari seorang leader untuk melakukan manajerial keuangan berbasis kebutuhan rakyat. Di tengah pandemi seperti ini, tentunya ke depan dana perimbangan kita, pusat provinsi, dana bagi hasil kita, KBDBH, kurang bayar dana bagi hasil. Yang ini jarang disinggung oleh kepala daerah manapun. Padahal itu ada KBDBH, ada kurang bayar dana bagi hasil. KBDBH migas, KBDBH cukai rokok, KBDBH yang lain-lainnya. Ketika kita mampu tembus pada Menteri Keuangan, nothing is impossible, nggak ada yang nggak mungkin. Ekonomi kita, APBD kita, pendapatan kita, retribusi kita, besok bisa kembali stabil. Insya Allah izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Baik, sudah cukup Paslon 3. Silakan Paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Nanti jawab. Baik, mungkin tadi yang Kang Jimmy sampaikan, saya pikir hal yang saya sedikit ingin menyampaikan bahwasanya Kang Jimmy sendiri kan masih sebagai wakil waktu itu. Nah, mestinya kebijakan-kebijakan ini yang mungkin tidak pro mestinya disampaikan pada waktu itu. Nah, terus yang kedua, bagaimana yang namanya tempat rumah, saya bilang hari ini yang mungkin tadi Bapak sampaikan, di mana di situ sudah dibangun dulu rumahnya Bupati yang lama sehingga sekarang dibangun dijadikan tempat sanggar itu adalah salah satu di mana masyarakat Kabupaten Karawang pun harus Pak memiliki yaitu tempat-tempat yang namanya tempat-tempat terbuka. Di mana bahwasannya di Kabupaten Karawang ini harus ada juga yang namanya peran serta zona-zona di mana area-area publik yang harus diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang khususnya. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Silakan Paslon 3 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih Kang Haji Aep. Zaman sekarang jadi pemerintah itu enak sekali loh Kang. Kenapa demikian? Semua dana ini diberikan ke daerah. Ada dana desa. Desa 1 tahun bisa nyerap minimal 1 miliar rupiah. Ada alokasi dana desa, ada bantuan gubernur. Maksud saya begini, kalau piawai memanage anggaran, mana yang harus dieksekusi oleh dana desa, mana yang harus dieksekusi oleh bantuan gubernur, mana yang harus dieksekusi oleh alokasi dana desa. Selebihnya yang tidak dieksekusi oleh dana-dana tersebut, maka APBD ini masuk untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di Kabupaten Karawang. Satu kasus sederhana, tunjukkan sama kita irigasi mana di Kabupaten Karawang yang tidak ada eceng gondoknya. Irigasi mana yang kemudian membuat petani kita ini susah dapat air Pak. Nah itu kenapa tidak bisa dikolaborasikan dengan indah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Langsung saja Paslon 3 untuk memberikan pertanyaan kepada Paslon nomor 1. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, pertanyaan untuk Paslon 1 yaitu bagaimana menurut Anda terkait penerima bantuan yang hari ini masih sering terjadi tumpang tindih dan tidak merata serta tidak tepat sasaran. Bagaimana solusinya menurut Paslon 01? Terima kasih. Masih ada waktu, sudah cukup untuk pertanyaannya? Paslon 3 cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja Paslon 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Paslon 03. Tentunya bagaimana tadi hal yang disebutkan tadi, ini yang pertama adalah dengan melakukan pemutakhiran data. Jadi data-data yang memang selama ini data-data yang harusnya menerima malah tidak menerima, yang seharusnya tidak menerima malah menerima, dan ini data-data harus ada pembaharuan data yang nanti tidak akan terjadi tumpang tindih dari penerima bantuan. Dan selain itu mungkin untuk penambahan, terima kasih Ibu Bupati.
program yang menarik dari YSI Adli yang tawarkan kedepannya adalah aplikasi Kartal, Karawang Digital. Aplikasi informasi publik terpusat satu pintu dan transparan. Pusatnya aplikasi yang menampung semua aplikasi yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi nanti untuk masalah data di sini harusnya jelas, terarah, ternilai, dan terukur. Salah satu pelayanan publik yang bisa diakses adalah bukan hanya soal bantuan, tapi SPPT online, KTP online, ajuan atau usulan warga, ada pula SOS button. Apa itu SOS button? Tombol darurat jika ada warga yang membutuhkan pertolongan dengan cepat segera. Nanti akan terdirect melalui Karawang Call Center selama 24 jam. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Silakan Paslon 3 untuk menanggapi jawaban Paslon 1. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, Paslon 1. Selamat malam Pak, Bu. Siap. Ya. Jadi begini nih ya. Bahwa ngomong-ngomong data terus ya, data dari tadi ngomong data. Ini jangan-jangan mohon izin nih Nun Sewu ini. Jangan-jangan Paslon 01 sendiri tidak tahu data masyarakat miskin atau kurang mampu di Karawang itu ada berapa. Kemudian mereka yang sudah mendapatkan bantuan PKH berapa. Mereka yang sudah mendapatkan bantuan BPNT berapa. Nah mestinya itu tadi disampaikan terlebih dahulu. Diuraikan terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian Anda bisa menyimpulkan bahwa ini butuh sistem upgrade data yang akuntabel dan akurat. Nah, lalu masuk ke rencana itu, gitu Pak. Terima kasih. Baik, silakan Paslon 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Kang Jimmy. Punten, memang saya ini bersama TYSI kan orang baru. Wajar kalau ada sedikit kesalahan. Tapi setidaknya kami berusaha karena kami punya bekal dari hasil kami turun ke desa-desa, ke 309 desa yang ada di Kabupaten Karawang. Kalau untuk masalah data itu bisa dicari. Kalau masalah tidak tahu itu kita bisa mencari tahu. Karena dari dulu saya selalu berusaha menjadi orang yang kredibel. Saya tahu dengan apa yang saya tahu dan saya tahu dengan apa yang saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu pasti saya akan mencari tahu. Karena di pemerintahan bukan hanya struktur cuma saya bersama TYSI. Pasti banyak dinas-dinas terkait. Ada DPRD, dan lain-lain. Itu saja ya mungkin nanti kalau saya jadi wakil bupati, TYSI jadi bupati, Kang Jimmy bisa menjadi salah satu penasehat. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita masih ada 1 segmen akhir lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang. Halo teman pemilih Karawang, kami akan menginfokan 12 hal baru saat mencoblos di TPS. 1. Pemilih wajib menggunakan masker. 2. Jaga jarak aman ya. 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. 4. Pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. 5. Gunakan sarung tangan plastik yang diberi oleh petugas. 6. Menggunakan tinta tetes. Tidak dicelup ya. 7. Jumlah orang per TPS dibatasi maksimal 500 pemilih. 8. KPPS difasilitasi alat pelindung diri. 9. TPS disemprot disinfektan secara berkala. 10. Bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu lebih dari 37,3 derajat Celcius. 11. Datang sesuai jadwal. Jangan lupa membawa pulpen dan IKTP. 12. Tidak berkerumun dan hindari kontak fisik. Hai teman pemilih, jangan lupa hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 kita sama-sama datang ke TPS untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Karawang. Dan ini adalah contoh surat suara yang akan kita dapatkan di TPS.
Tandai pilihanmu dengan cara mencoblos pada nomor, foto, atau nama pasangan calon. Saat datang ke TPS, pastikan membawa formulir C pemberitahuan atau undangan dan KTP elektronik. Jangan lupa juga gunakan masker dan jaga jarak saat berada di TPS agar kita sehat dan selamat. Gunakan hak pilih kita dengan bijak. Tolak politik uang, jangan golput karena suaramu menentukan masa depan Karawang. Ayo milih satu suara untuk Karawang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan Pilkada Karawang 2020. Bersama kita ciptakan suasana damai, aman, dan sehat. Jadilah pemilih berkualitas, kenali pasangan calonnya, dan tentukan pilihanmu dengan bijak. Ayo datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ayo milih. Pilkada Karawang 2020 merupakan momen yang dinantikan. Selain menguji kecintaan kita pada negara atau daerah, juga menguji nilai luhur dan cara kita berdemokrasi. Pilkada Karawang 2020 bukan hanya tentang kompetisi, popularitas, dan pertaruhan marwah partai politik. Karawang adalah tentang 223.000 keluarga yang masih hidup di garis kemiskinan. Tentang kabupaten yang penuh rasa aman dan tentram. Karawang adalah tentang sederet persoalan yang perlu dituntaskan. Bukan adu kekuasaan dan kekuatan yang harus dipertontonkan. Saat ini, seluruh negeri diuji oleh pandemi. Lemah dan bangkitnya Karawang melawan pandemi ini ada di tangan kita semua. Sedikit abai dan keegoisan kita bisa berujung petaka. Tak ada pilihan lain selain kompak melawan pandemi ini. Mari bersama kita wujudkan Pilkada Damai. Pemilihan calon bupati dan wakil bupati Karawang 2020. Hayu milih. Yes, yes, halus pisan. Karawang butuh perubahan, perlu gerakan dan gebrakan. Kami datang sebagai energi baru untuk Karawang yang lebih maju. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 di TPS yang telah ditentukan. Coblos nomor 1 kerudung merah. Yes, yes, halus pisan. Pilih ayo man. Pemimpin itu berani wujudkan mimpi 10.000 rumah layak huni. Pemimpin itu kerja keras, cekas buktinya, hantarkan cita-cita melalui Karawang cerdas. Pemimpin itu kerja nyata, hadirkan fasilitas kesehatan dan lapangan kerja lewat UMKM dan industri padat karya. Pemimpin itu mereka yang mampu lanjutkan pembangunan untuk kita semua. Pilih nomor 2, Selika Aep. Kami pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS, gunakan hak pilih bersama Jimmy Yusni. Karawang bebas kemiskinan dan pengangguran. Insya Allah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karawang lebih baik dan lebih berkah bersama Jimmy Yusni. Jangan lupa coblos nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang. Dan pemirsa, di segmen akhir ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan atau memberikan kalimat penutupnya yang akan diberikan masing-masing paslon dalam waktu 1 menit. Langsung saja
Jika sebelumnya tadi sudah dimulai dari paslon nomor 1, kita langsung mulai dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk memberikan kalimat penutup adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, saya menyadari selama 4 tahun setengah saya banyak kurang dan hilaf untuk membangun Karawang. Tapi tentunya insya Allah ini akan menjadi bahan perbaikan saya ke depan bersama Kang Ayep membangun Karawang lebih baik lagi. Dan juga melanjutkan sesuatu yang sudah kami perbuat untuk kami lanjutkan di periode 2021-2024. Ada analogi berkata Dilan sama Milea nih. Jadi pemimpin itu berat. Cukup saja Teselika aja jadi bupati kembali yang berpengalaman, yang sudah ada bukti nyata untuk membangun Karawang, bukan hanya sekedar janji. Terima kasih, mohon doa restu dan dukungannya dari seluruh masyarakat Karawang. Dan saya ingin sampaikan bahwasanya nanti di tanggal 9 Desember jangan sampai tidak memilih Selika Ayep, dan di mana 2 menit ini yang akanlah menentukan bahwasanya insya Allah Karawang untuk semua yang akan kami berikan terhadap Selika Ayep buat masyarakat Kabupaten Karawang. Coblos nomor urut 2. Terima kasih, waktu Anda habis. Langsung saja dilanjutkan untuk kalimat penutup yang akan disampaikan oleh paslon 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang tercinta masyarakat Kabupaten Karawang. Izinkan kami, saya Haji Ahmad Jamasari dan Yusni Rinjani, sebagai orang yang terlahir di desa terpencil di Kabupaten Karawang, untuk menjadi imam bagi 2,6 juta rakyat Karawang. Selamat datang para pendatang. Silakan kalian hidup makmur di atas tanah Karawang. Insya Allah, izin Allah, besok Karawang dipimpin oleh laki-laki. Selanjutnya, berikan kesempatan kepada kami untuk menjadi babu dan pelayan kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Izinkan kami untuk ngantor 1 minggu 1 kali di kantor desa dan kelurahan untuk mengurai kemiskinan, mengurai pengangguran. Terakhir, ada pantun dari kami, tumpak beca ke terminal. Di Cilamaya ke Sukabumi, bapak-bapak dan milenial semuanya coblos Jimmy Yusni. Baik, waktu Anda habis, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 1 untuk memberikan kalimat penutup. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Buat masyarakat Kabupaten Karawang yang saya cintai dan banggakan. Dari semua yang ditampilkan, visi dan misi semua paslon sangat baik. 5 tahun yang lalu juga visi misinya baik, tapi masih banyak pengangguran, masih banyak sekolah yang rusak, masih banyak yang tidak punya pekerjaan. Ini bukan masalah di visi misi, ini bukan masalah di perencanaan, tapi masalahnya di eksekusi. Insya Allah Yesi Adli bukan hanya bisa berani merencanakan, tapi juga berani mengeksekusi. Karena pemimpin, momentum terbesarnya adalah di eksekusi. Teselika sudah 5 tahun jadi bupati, Kang Jimmy sudah 5 tahun juga jadi wakil bupati. Izinkan kami untuk menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Karawang untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Makan ketupat ditambah bawang, sambil rebahan, masih dikali udaranya terang. Buat masyarakat Karawang yang ingin perubahan, pilih Yesi Adli untuk jadi energi baru Karawang. Yes, yes, alus pisan. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang semangat untuk seluruh pasangan calon. Baik, pemirsa dan hadirin sekalian dan juga serta para pasangan calon yang sudah ada di sini. Berakhir sudah debat pada malam hari ini dan kami kembali mengingatkan untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember mendatang agar Karawang menjadi kabupaten yang semakin maju dan sejahtera. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih dan selamat malam. Perjuangan kota kita, sejarah bangsa sekarang siap menata demokrasi bersama di dalam pilkada. Mari kita bersama gunakan hak suara kita, pilih calon pemimpin Kabupaten Karawang.
Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di rumahnya di Pasuruan, Jawa Timur. Jasad korban dievakuasi petugas mengenakan alat pelindung diri setelah pintu rumah korban didobrak warga. Warga Jalan Banda lingkungan Kebon Sawah Pasuruan, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pria yang tinggal seorang diri di rumahnya. Saat ditemukan, kondisi jasad korban BS beraroma tak sedap. Korban tak terlihat warga sejak 5 hari terakhir.